anak ibu penerus bangsa Indonesia, berjumpa dengan Ibu Aprita Cassandra Burubangun dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Adapun materi pembelajaran kita ialah bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Nah, anak-anak ibu, kalian pasti tahu mengenai SEA Games yang diadakan 2 tahun sekali. Kira-kira apa sih tujuan dan latar belakangnya adanya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Tujuan pembelajaran kita bentuk kerjasama interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Kita akan membahas pengertian kerjasama, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Lalu, kenapa sih mereka mau bekerja sama? Nah, ada namanya faktor pendorong kerjasama dan faktor penghambat kerjasama. Mari kita membahas faktor pendorong kerjasama. Faktor pendorong kerjasama ada 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah. Kita membahas kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, tadi kesamaan, sekarang perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama yang diberi nama ASEAN. Ibu harap bisa ya faktor pendorong kerjasama ASEAN. Kita masuk faktor penghambat. Faktor penghambat ada 4, yaitu perbedaan ideologi, konflik peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Mari kita bahas perbedaan ideologi. Apa sih ideologi? Ideologi adalah paham, ide, atau cita-cita setiap negara tentu berbeda-beda. Namun, faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Kedua, konflik dan peperangan. Pastinya konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Contohnya, perebutan Pulau Sipadan dan Lingitan. Ketiga, kebijakan protektif. Protektif berarti melindungi. Kebijakan ini yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampaknya dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini yang mengakibatkan kerjasama yang tidak harmonis.
Mari kita membahas bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraannya negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial antar negara anggota ASEAN antara lain: 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Keempat, pengembangan sumber daya manusia. Kelima, peningkatan kesejahteraan. Keenam, program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. Ketujuh, pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. Kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau Asian Tourism Agreement atau ATA. Kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Sama ini menyepakati adanya JOGFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Contoh kerjasama: 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencangkup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyeludupan, dan perdagangan senjata ringan maupun manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, migrasi, dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasamanya: 1. ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar, Sabtu 8 bulan 12 tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antar negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan Masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan,
ekonomi, dan sosial budaya. Mari kita membahas 3 pilar ASEAN. ASEAN Socio-Cultural Community ialah masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN Political Security Community ialah ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. ASEAN Economic Community ialah ASEAN terus berupaya membuka pusat promosi untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata dan juga menyediakan cadangan keamanan pangan ASEAN. Dalam pilar ASEAN Economic Community, koperasi dapat dijadikan program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan iptek sudah sangat berpengaruh pada semua sektor kehidupan manusia. Iptek telah turut membentuk kegiatan manusia dengan segala hal dengan mudah. Pada saat ini, teknologi telah mampu mengikis sekat-sekat pembatasan antar wilayah menjadi lebih dekat dan cepat. Pertama, teknologi transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Kedua, teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek. Contohnya, aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Nah, kita membahas aspek sosial. Pertama, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu dekat. Kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Ketiga, maraknya perdagangan manusia. Keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Aspek budaya. 1. Terjadinya alkulturasi budaya secara sadar maupun tidak. 2. Perubahan sistem nilai dan norma. 3. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. 4. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Aspek keamanan. 1. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. 2. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. 3. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Ibu harap anak-anak ibu sudah dapat memahami bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Bye-bye.